Hai, welcome to Artocles. Ada kasus segar tahun 2022 tentang si kembar yang dibohongin pria luar negeri dengan berbagai foto-foto tampannya, berakhir mengerikan di belakang sebuah hotel dekat dengan tong sampah. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saya perkenalkan dengan pasangan kakak adik kembar cewek dan cowok bernama Nakri dan Narit Kim. Lahir pada Maret 1993 dan aslinya berasal dari kota Kampong Cham, negara Kamboja. Pada tahun 2012, keduanya pindah ke Phnom Penh untuk berkuliah komputer di lembaga pendidikan non-universitas dan mendapat gelar diploma. Setelahnya Nakri bekerja pada sebuah toko kosmetik, sementara Narit gabung bersama temannya di sebuah event organizer. Namun si kembar tersebut tetap tinggal barengan pada sebuah apartemen kecil untuk menghemat biaya bulanan. Hubungan antara mereka berdua sangat baik, hampir nggak pernah bertengkar dan selalu akur dalam hal apapun, saling membela, bahkan menutupi kebohongan satu sama lain jika terpaksa. Makanya pada tahun 2017, saat Narit terkena masalah, saudarinya ini yang membantu habis-habisan. Saat itu lelaki tersebut berkenalan dengan seorang wanita berusia 32 tahun bernama Mary Seang yang katanya akan ikut dalam bisnis cincin berlian. Percaya aja dengan Narit, sebab lelaki ini circle-nya adalah orang-orang yang juga dikenal Mary dan beneran punya usaha perhiasan. Makanya diikuti dengan menanamkan modal sebesar 150 juta riyal atau hampir 500 juta rupiah. Namun nampaknya pria tersebut berbohong dan memanfaatkan nama-nama tenar sahabatnya. Dilaporkanlah pada pihak kepolisian atas penipuan dan Narit sempat kabur ke pria si Hanok. Nakri jadi jaminan saat itu yang kemudian dengan terpaksa sang kembaran muncul untuk menyerahkan diri. Hanya mengembalikan 20% dana yang seharusnya, lelaki tersebut kemudian diganjar 4 bulan kurungan, dan cuma saudarinya yang selalu menemani. Orang tuanya di kampung aja lepas tangan, yang kemudian ngaku nggak mau mengenal mereka lagi. Makanya pada tahun 2018 setelah bebas, kebanyakan Nakri yang menanggung semua pengeluaran saudaranya. Wanita itu pindah kerja menjadi salah satu staf back office di butik yang ada di Chipmong Noro Plaza. Perlahan ngajak kembarannya buat kerja di mall tersebut dan akhirnya berhasil juga jadi SPB department store. Malah setelahnya masih aja terus Narit mengatur hidup adiknya. Bahkan untuk berpacaran wajib sama yang berduit. Pernah satu kali Nakri menjalin hubungan dengan teman kerjanya, disuruh putus karena dianggap cowoknya miskin. Dituruti oleh perempuan tersebut dan bahkan sebagian teman Nakri menganggap bahwa Narit terlalu posesif. Malah mikirnya mungkin mereka berpacaran walau saudaraan karena terkadang gerak tubuh keduanya menunjukkan hal tersebut. Saat pandemi 2020 kemarin, ternyata mall tempat Nakri bekerja tidak beroperasi lebih dari setahun lamanya. Beruntung dia masih menerima gaji bulanan yang walau jumlahnya sedikit, namun dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Saat itulah dirinya iseng berkenalan dengan seorang pria tampan dari Instagram bernama Jin Hai Kin yang ternyata berasal dari negara Cina, tepatnya kota Shenzhen. Awalnya saling kirim DM sampai ngobrol makin seru, pindah deh ke WhatsApp dan SMS. Keduanya seringnya saling bertukar voice note dan juga kirim-kiriman foto untuk bisa mengenal lebih dalam. Sampai Nakri minta buat video call. Namun Jin Hai selalu beralasan bahwa kamera handphonenya sedang bermasalah. Ada aja pokoknya yang intinya menolak untuk video call. Sebenarnya hal tersebut mulai membuat keraguan pada Nakri. Jangan-jangan profil Instagram dan foto-foto yang ada selama ini tuh cuma palsu. Namun kenyamanan ngobrol sama Jin Hai membuat wanita tersebut betah menjalani pertemanan lintas negara tersebut, terkhusus buat ngusir rasa bosan saat mesti di rumah aja karena lockdown. 7 bulanan saling ngobrol dan berkirim pesan, akhirnya Nakri kembali masuk kerja.
Mulai deh dia cuek sama Jin Hai yang dianggap bisa aja berbohong sebab nggak pernah mau diajak video call. Sampai lelaki tersebut bersumpah dan bilang akan membuktikan bahwa dia serius, minta nomor rekening dan bakalan ditransfer uang. Masalah video call nanti aja, langsung ketemuan biar percaya. Selalu alasannya pengen ketemu langsung tanpa video call dulu. Akhirnya Nakri ngasih nomor rekening dan mikir ya aji mumpung lah sekalian. Bener aja lelaki tersebut mengirim uang atas nama orang lain sejumlah 20.000 yuan atau sekitar 42 juta rupiah dengan alasan untuk beli baju dan segala kebutuhan. Sebenarnya hal ini justru bikin Nakri semakin yakin bahwa foto Jin Hai adalah palsu. Uang segitu kan bisa aja beli handphone baru kalau emang kameranya bermasalah. Namun saat diceritakan pada kembarannya, Narit malah menyuruh untuk melanjutkan hubungan mereka tersebut. Pada bulan Mei 2021 atas perintah abangnya, Nakri meminta uang lagi pada Jin Hai dengan alasan berobat. Pria itu menyetujui aja asalkan Nakri mau mengirimkan beberapa foto dirinya tanpa sehelai benang pun. Namun ditolak sama dia, yang malah bikin Narit jadi ngamuk pada adiknya karena nggak mau. Tapi sekarang, abangnya minta 100.000 yuan yang ternyata ditolak oleh Jin Hai sebab dirasa kemahalan. Mereka saling nego harga menjadi 60.000 yuan, namun bukan hanya foto, melainkan video juga. Langsung si Narit setuju dan mengirimkan apa yang diinginkan lelaki itu. Lumayan, mereka beneran mendapat uang tersebut 2 hari kemudian, sekitar 120 jutaan rupiah. Setelahnya, hubungan mereka kembali jadi telepon-teleponan dan kirim-kirim pesan aja. Entah mengapa lama-kelamaan, Nakri kok jadi percaya lagi bahwa semua itu memang foto asli Jin Hai. Dia menyukai lelaki tersebut yang menurutnya sangat maco dan seksi, berharap ketemuan beneran dan kalau bisa nikah, apalagi duitnya juga banyak, pasti abangnya setuju ama yang beginian. Pada bulan Agustus 2021 kelihatannya obrolan mereka makin intens, resmilah berpacaran walau belum pernah ketemu dan belum pernah video call. Namun segala transferan yang diberikan selama ini sudah cukup membuktikan bahwa dia serius. Sebenarnya mereka pernah ya video call, namun yang kelihatan wajah cuma Nakri aja. Si Jin Hai kameranya gelap, jadi cuma cowok itu yang bisa ngelihat Nakri secara keseluruhan muka dan tubuh. Sebaliknya, perempuan tersebut nggak pernah bisa melihat Jin Hai walau sudah dipaksa. Disinilah lelaki ini bilang akan beli tiket pesawat menuju ke Phnom Penh untuk menemui Nakri. Kalau bisa dibawa langsung nanti pulang ke Cina dan dipersunting. Tentu gadis itu seneng ya dan nyuruh Jin Hai merealisasikan semua janjinya. Bulan November 2021, Jin Hai mengirim sebuah foto tiket pesawat menuju Kamboja untuk tanggal 13 Januari 2022. Sepertinya dia beneran akan menjemput dan melamar sang kekasih online-nya. Hal ini dimanfaatkan oleh Narit yang kembali nyuruh kembarannya minta uang dulu supaya dipersiapkan segala kebutuhan untuk orang tua mereka, biar ayah ibunya didatangkan dari kampung dan bisa ketemu Jin Hai di Phnom Penh. Hal ini membuat Nakri takut namun diikuti juga. Disetujuilah dan dalam kurun waktu 2 minggu, si Jin Hai pun mengirim uang sebanyak 3 kali dengan total 100.000 yuan atau sekitar 220 juta rupiah. Namun semua uang itu kemudian hanya dikantongi oleh Narit dan cuma bilang pada kembarannya, entar langsung nikahin juga nggak apa-apa, toh uangnya banyak. Sehari sebelum penerbangan, dalam komunikasinya melalui telepon, Jin Hai membuat pengakuan pada Nakri bahwa dirinya sudah tidak setampan di foto-foto yang ada. Pernah terjadi kecelakaan hingga fisiknya tidak sesempurna dulu, makanya merasa malu untuk video call. Namun gadis tersebut mengatakan bahwa yang terpenting sekarang sudah jujur, masa lalu biarlah lewat, yang terpenting bagaimana ke depannya. Inilah yang membuat Jin Hai semakin yakin berangkat ke Kamboja untuk menemui sang wanita impian. Sesampainya di Phnom Penh pada Kamis 13 Januari 2022, ternyata sulit bagi lelaki tersebut menghubungi Nakri. Nggak bisa juga diteleponin sampai malam itu, rasanya Jin Hai udah mau balik aja kembali ke Cina. Dia menghubungi maskapai penerbangannya dan meminta pergantian jadwal terbang untuk dimajukan dari tanggal 16 menjadi 14 Januari karena ternyata perempuan yang diharapkannya bertemu tidak merespon sama sekali. Hingga pada Jumat malam 14 Januari 2022, ternyata salah satu petugas kebersihan Hotel Snowbell menemukan tubuh nggak bernyawa seorang lelaki di antara tong tempat sampah dengan luka di area dada. Segera melaporkan pada resepsionis serta kepolisian terdekat.
Mereka langsung membawa tubuh tersebut ke Rumah Sakit Royal Phnom Penh untuk dilakukan otopsi. Menurut identitas pada dompet dan keterangan pihak hotel, pria itu adalah tamu mereka yang harusnya udah check out tadi siang dan berkewarganegaraan Cina. Usianya 32 tahun dengan nama asli Bo Kin Siong. Resepsionis juga mengatakan bahwa kemarin malam tamu tersebut menggunakan nama Jin Hai Kin untuk siapa saja orang yang akan mencarinya dan tolong diantar ke kamar 702. Berdasarkan CCTV serta keterangan security dan saksi mata lainnya, memang Bo Kin Siong adalah tamu Hotel Snowbell yang seharusnya menginap selama 3 hari. Namun lelaki itu kemudian membatalkan 2 malam selanjutnya sebab tamu yang diharapkan datang nggak muncul juga. Setelah check out pada jam 1 siang Jumat 14 Januari 2022, CCTV hotel merekam pria tersebut duduk di lobi menunggu taksi. Sampai kemudian muncul 2 sosok pria wanita dan Bo Kin minta extend ke resepsionis di kamar yang sama untuk 3 jam saja. Pada pukul 4:25 sore, terlihat pasangan yang bersama Bo Kin ini keluar hotel membawa koper dan berpesan pada resepsionis bahwa tamunya itu udah dijemput teman namun lewat jalan pintu belakang. Makanya kamarnya kemudian dibersihkan sebab udah kosong. Dari sinilah kepolisian berhasil mengetahui identitas kedua orang tersebut, yaitu Nakri dan Narit Kim. Mereka awalnya mengaku sebagai pasangan suami istri dan tidak mengenal sama sekali dengan Bo Kin. Sampai penelusuran lebih lanjut dilakukan dan ketahuanlah bahwa keduanya merupakan adik kakak kembar. Koper milik Bo Kin juga ditemukan di apartemen mereka. Ini memperkuat dugaan memang Nakri dan Narit adalah orang yang melenyapkan nyawa Bo Kin alias Jin Hai. Seminggu kemudian setelah rilis CCTV bagian belakang hotel, terlihat bahwa si abang yang menghabisi tamu dari Cina itu dengan pisau yang dibawanya dalam tas. Si kembar pun gak bisa berkutik lagi. Menurut pengacara mereka, Bapak Ang Pits, motif kliennya melakukan perbuatan tersebut karena si Bo Kin alias Jin Hai ini telah membohongi mereka, memberikan foto seorang pria tampan dan janji akan segera menikahi Nakri. Namun ternyata setelah datang, muncul sosok yang berbeda. Itu bukanlah Jin Hai yang dikenal sama wanita tersebut. Ngaku-ngaku wajahnya berubah karena kecelakaan atau udah gak tampan lagi seperti dulu. Bohong, ini adalah pria berbeda dari bentuk mata, bentuk wajah, perawakan, dan semuanya. Emang bukan dia. Inilah yang membuat sang abang marah sebab gak tega adiknya ditipu sama pria tersebut. Terjadi pertengkaran di belakang hotel hingga Narit lepas kontrol dan menyerang Jin Hai atau Bo Kin sampai lelaki itu menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-32 tahun. Namun, penelusuran serta penyelidikan lebih mendalam pihak kepolisian mengatakan ada yang fishy dalam kasus ini. Meski awalnya Nakri mengira bahwa foto-foto Jin Hai adalah asli, namun kakak adik itu sepertinya udah tahu bahwa sosok yang datang bukanlah sesuai foto. Penyidik yakin bahwa si kembar mengetahui tamu yang akan muncul figur lain. Mereka paham bahwa selama ini Jin Hai cumalah fiktif namun pura-pura bodoh agar bisa mendapatkan semua uang milik lelaki tersebut. Ada percakapan WhatsApp dari si kembar yang menyatakan mereka akan mengambil uang Jin Hai lalu pergi dan menghilang. Sampai kemudian secara terpisah, ngaku juga Nakri bahwa mereka memang sudah mengikuti Bo Kin sejak tiba di Bandara Internasional Phnom Penh, tahu bahwa sosoknya tidak setampan yang difoto, lalu pura-pura nggak bisa dihubungi selama 12 jam setelahnya. Ini justru menjadi rencana baru bagi Narit, mengajak Nakri menjumpai di hotel, dan mereka pura-pura kaget dengan fisik Bo Kin yang berbeda. Sebagai gantinya, meminta sejumlah uang pada pria tersebut dengan ancaman akan melaporkan ke polisi atas dugaan kebohongan dan pengiriman foto-foto nakal Nakri selama ini. Saat itu Bo Kin takut, lalu bilangnya mau cari ATM atau bank terdekat sebab internet bankingnya bermasalah. Ternyata lelaki itu berusaha kabur dari bagian belakang hotel yang dikejar sama mereka. Terjadi pertengkaran sampai mengeluarkan senjata yang memang sudah disiapkan Narit dari rumah untuk jaga-jaga. Hingga nyawa tamu dari Cina melayang dan keduanya kabur karena panik serta membawa koper Bo Kin sebab mengira isinya uang tunai. Ternyata cuma baju dan kertas bekas.
Sedikit info mengenai Bo Kin Siong alias Jin Hai Kin. Dia bekerja di bagian gudang industri Lixon Shenzhen, Cina yang memproduksi semikonduktor dan berbagai perlengkapan listrik. Masih lajang dan suka berkenalan dengan perempuan melalui berbagai sosial media. Selalu menggunakan foto orang lain untuk menjebak wanita-wanita yang mengisi fantasinya. Uangnya banyak karena memang rajin menabung, dan menurut beberapa teman, dirinya sering dikecewakan cewek yang kebanyakan cuma ingin duitnya aja. Salah satunya adalah Nakri yang juga dikontrol abangnya untuk memanfaatkan momentum ini. Lagian menurut Narit, adiknya sudah melakukan segala hal yang diminta Bo Kin, termasuk mengirim foto dan video yang aneh-aneh selama 1,5 tahun perkenalan mereka. Sampai pada Kamis 21 Juli 2022, akhirnya hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Kota Phnom Penh menyatakan bahwa Narit Kim bersalah dengan sengaja dan terencana melenyapkan nyawa Bo Kin Siong melalui penyerangan serta penipuan sejumlah uang. Lelaki yang juga residivis berusia 29 tahun tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nakri Kim juga bersalah atas tuntutan tingkat 1 meski dia tidak menyerang Bo Kin Siong secara langsung. Namun jika bukan melalui dirinya, maka semua kasus ini nggak akan pernah terjadi, sekaligus penipuan sejumlah uang dengan segala cerita palsunya. Gadis tersebut mendapat hukuman 25 tahun kurungan. Bagaimana nih menurut kamu? Apakah kesalahan terbesar jatuh pada Jin Hai alias Bo Kin yang berbohong tentang identitas dirinya, atau memang salah si kembar? Kamu komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.